itu dalam lingkungan keluarga sendiri. Dalam lingkungan keluarga sendiri. Saya biasa kalau saya bawa nasihat perkawinan, saya sampaikan bahwa dalam rumah tangga itu ada 4 R yang harus dipahami, dimaknai dan dibuktikan. R yang pertama pasar, R kedua sumur, R ketiga dapur, R keempat kasur. Ini 4 ini harus dimaknai oleh yang sudah berkeluarga, apalagi pengantin baru. 3 R adalah kewajiban suami. Dengar gitu Nanda. 3 R adalah kewajiban suami. 1 R adalah kewajiban istri. R yang pertama pasar, kewajibannya suami. Suami berkewajiban pergi ke pasar membeli bahan makanan. Kalau tidak bisa, percayakan kepada orang lain untuk belanja di pasar. Kalau tidak ada, itu uang belanja memberikan pada istrimu. Istri yang pergi ke pasar. Itu R pertama pasar. R yang kedua dapur. Yang kerja di dapur itu suami. Tugasnya suami itu. Kalau suami tidak bisa laksanakan, sewa orang lain. Kalau tidak ada biaya di dapur, berikan kepada istrimu. Dia yang kerja di dapur. R yang ketiga masih kewajiban suami. Sumur. Kewajiban suami cuci pakaian. Dengar gitu bapak-bapak. Jangan dulu besar kepala perempuan. Sebentar banting ki. Sama sih. Itu mencuci pakaian kewajiban suami. Kalau tidak bisa, belikan mesin cuci. Dengar itu, monet. Kalau tidak bisa, uang pembeli mesin cuci berikan pada istri, dia yang mencuci pakaian tak. Itu 3 R. Bagaimana dengan R yang keempat? Sebentar itu. R yang keempat itu urusan kasur. Ini yang lama ditunggu-tunggu anak muane. Itu urusan kasur. Asik ya? Urusan kasur itu kewajiban istri. Kapan istri menolak satu malam, maka pada malam itu malaikat seluruh penghuni langit akan melaknat sampai pagi. Jangan memang ditolak suami tak. Kalau suami mak kabur, langsung balik kanan, jangan balik kiri. Jangan kasih punggung, langsung begini. Seperti itu. Kalau itu dilakukan, insya Allah satu malam itu seluruh penghuni langit malaikat mendoakan. Jadikan ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau menolak lagi, sama kok. Istri yang begini nih, kalau dia menolak kopinya suami perlu ditambahi. Jangan diganti, ditambah. Bagaimana kalau berhalangan? Suami juga harus mengerti. Jangan dipaksakan. Siapa tahu ada tamu yang tidak pernah diundang datang tiap bulan. Mengertilah. Tapi jangan beli di luar. Siapa tahu ada tamunya istri beli berliter kan deh. Jangan. Salah itu. Suami yang seperti ini kalau perlu dihapus kasih tip X. Itu ijab kabul. Itu kasur. Nah, dalam proses kasur ini ada hal-hal yang harus kita lakukan. Berapa menit? Kayaknya lama-lama nih. Dalam proses kasur ini, kalau mau keturunan kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Sebentar saya sampaikan. Kalau tahan jadi duduk. Tahan duduk. Enak gitu ya, berdiri tidak tahan. Bagaimana prosesnya supaya dihasilkan itu menghasilkan anak yang soleh? Seorang suami pada malam pertama ketuk-ketuk pintu harus mandi yang bersih. Begitu juga ibu-ibu. Tapi biasanya terjadi di kampung-kampung, tidak ada di sini, di kampung lain, di kampungku. Itu suaminya kalau pulang ke rumah istrinya dah keringatnya bercucuran, mukanya penuh cumi, arah, rambutnya tidak pernah disisir, pakai
pakai sarung-sarung diikat di sini. Kalau jatuh, nanti kita tangga. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Yang bagusnya kalau suami pulang ke rumah, persiapkan dirita, mandi memang yang bersih. Pakai memang yang merah-merah itu apa namanya itu. Kalau saya lihat ini ada cilat-cilat di atas matanya itu, kasih lagi leher tak. Ini alis dipacimpak tidak apa-apa. Pakai lipstik supaya merah-merah bibir tak, biar ompong tidak apa-apa. Kan pernah juga tidak ompong. Jangan tuan istri tak, kita kasih belakang. Jadi kalau kita sudah mau pulang suami, mode memang mati. Begitu enaknya suami begitu masuk ke dalam rumah, yang dilihat adalah televisi berwarna. Enaknya. Tapi kalau begitu masuk di dalam rumah, televisinya sudah hitam putih, kabur-kabur lagi warnanya, suaranya tidak ada. Bagaimana suami tidak jajan di luar, tidak natapa istrinya kalau istri model seperti ini. Jadi dengar itu Nanda, kalau suamimu sudah tahu, kamu sudah tahu bahwa dia sudah akan pulang ke rumah, maka dia bersih, jangan di tetangga terus magus. Biasa begitu. Umbari apa kalau bapak? Umbari bapakmu. Nah, begitu saja. Umbari emakmu. Apa itu emak? Mama. Nah, Makassar sama aja. Umbari emakmu. Di sebelah mak gosip. Jengkelnya suami itu kalau begitu. Tapi coba begitu pulang suami tak, kita sambut dari depan pintu dengan senyum yang paling indah yang pernah kita miliki. Luar biasa. Pasti lalu tanya. Begitu masuk ke dalam rumah, ketuk pintu dengan baik. Suami begitu naik di ranjang, baca Assalamualaikum ya Baba Rahman. Istri yang baik jawab Waalaikumsalam ya Sayyidil Amin. Ini proses menciptakan anak yang soleh, bukan anak yang salah. Begitu sudah dijawab oleh istri, pegang tangannya, cium, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sesudah itu cium kening, apa dibaca? Ya Latif ya Hayyu ya Qayyum. Sesudah itu cium telinganya, sama proses tadi di kamar itu. Cuma maknanya sama juga maknanya. Begitu dicium telinga, baca ya Sami'un. Tadi ditarik telinganya kan, dipegang telinganya waktu di kamar, dipegang di sininya, sama itu. Selesai dicium telinganya, dicium matanya, apa dibaca? Ya Bashirun. Turun di bibirnya, hisap memang bibirnya. Jangan cuma pengantin muda, pengantin tua juga boleh. Tapi kira-kira kalau keribu pipinya cerita, ompong di depan, keringatnya bercucuran, mau aja cium bibir. Nah, makanya perlu variasi. Kalau dulu dia selalu di depan pintu, sekarang di ruang tamu. Tapi jangan sampai ada orang. Begitu selesai cium bibirnya, apa dibaca? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Turun lagi. Turun lagi. Ada di situ sesuatu, baca Qul huwallahu ahad. Selesai itu baca Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana fima razaqtana. Baru lakukan tendangan 12 mas, pasti gol. Bagaimana tidak gol? Tidak ada penjaga gawangnya. Penjaga gawangnya sama-sama main bola. Kalau itu dilakukan, insya Allah, kalau pada saat diberikan bibit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi anak yang dijauhi oleh syaitan. Tapi kalau sembarang hantam, begitu pulang ke rumah, masih pakai daster-daster penuh dengan lumpur. Itu gendong-gendong di belakang, diikat di kepala itu, apa namanya itu? Tempat kopi. Biasa diilir di kepala, digantung di belakang. Saya tidak tahu apa namanya itu. Masih terpasang. Dan. Apalagi di kebun congklak tidak ada orang. Ini. Ada prosesnya. Jangan sekedar nafsu, tapi ada prosesnya. Begitu selesai, terkadang anak yang dilahirkan itu
biasa penuh dengan luka kepalanya, biasa ingusan, biasa togeang. Kenapa seperti itu? Jawabannya, rumah saya di Makassar. Silahkan ke sana kalau mau. Nanti saya kasih tahu resepnya, tapi tidak di sini, di Makassar. Syaratnya, bawa ayam kampung 10 ekor. Dimakan sama-sama. Nah itu. Selanjutnya bagaimana lagi rupanya sakinah mawaddah warahmah. Ingat seperti sampaikan tadi orang tua kita, kalau tidak ada pembeli rokokmu, jangan marah-marah. Ingat pesan orang tua saya waktu saya mau kawin, jangan sampai bunyi piringmu kedengaran di tetangga. Apa maknanya itu? Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan sebarkan keluar. Selesaikan dulu. Orang tua jangan dulu turun campur, karena dia sudah bertanggung jawab. Orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Jangan dicampuri urusan anak. Silahkan mereka jalan sendiri. Tapi kalau tidak bisa, dia minta pendapat, silahkan. Dari kedua belah pihak. Jangan cuma satu sisi. Karena biasanya itu kalau laporan satu sisi, yang benar dia sampaikan, yang jelek tidak disampaikan. Jadi harus kedua-duanya. Ya, ada masalah rumah tangga, jangan sampai bunyi piringmu kedengaran keluar. Itu maknanya apa? Permasalahanmu selesaikan sendiri. Berapa menit? Berapa menit? 2 menit? Perasaan selalu. Lagi 1 menit? Ya, alhamdulillah. 1 menit. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, masalah keluarga sakinah warahmah. Tadi disampaikan bagaimana kenapa biasa terjadi perceraian. Ada 2 yang tidak terpenuhi. Yang mana itu? Kebutuhan perut dan kebutuhan ujungnya perut. Yang mana itu kebutuhan perut? Ini di sini, siapa tahu lapar orang. Ujungnya perut yang mana? Dibawa aja sedikit perut. Ini yang 2 ini terkadang orang sepelekan. Padahal rata-rata artis di Jakarta itu menikah pestanya sungguh luar biasa. Tapi tunggu 1 bulan, terkadang ijazah. Mudah-mudahan tidak terjadi ke Anandai. Kalau ini yang 2 disiapkan, insya Allah akan lagi sampai kakek nenek. Bagaimana kebutuhan perut? Suami seperti saya katakan tadi, pasar, dapur, sumur, suami punya tanggung jawab. Bagaimana urusan ujung perut? Istri punya tanggung jawab. Kalau laki-laki tidak mampu berobat, cari. Kalau ini yang terlaksana insya Allah. Kenapa? Kenapa itu tulang rusuk kita sebelah kiri itu kurang 1? Karena itu perempuan dari jenis kita sendiri. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Artinya dari jenis apa? Bukan jenis binatang. Dari jenis kita manusia. Di mana diambil? Tulang rusuk. Kenapa di sebelah kiri? Supaya itu laki-laki mampu melindungi istrinya. Orang kasih jalan istri kan di sebelah kiri, dibawa ke tiang supaya istri itu merasa aman bersama dengan suaminya. Tapi terkadang ada istri yang tidak aman kalau datang suaminya. Suami bagaimana itu? Yang dengan tangan, ini tidak benar ini. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Tidak, tangan. Ada tidak? Itu bukan contoh yang bagus. Tidak boleh masalah sedikit saja, masalah dapur saja tidak selesai. Luar biasa, suami begini perlu diracun. Kasih tahu saja Pak Imam, ambil itu. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Seterusnya, bagaimana sebab keluarga bahagia? Ingat, istri tidak boleh lebih keras suaranya dari suami. Dengar gitu, anak bayi ini, anak muane sudah nih. Yang berbuang lagi, jangan sampai